Kenapa semakin hari semakin banyak orang yang akhirnya selfish, tidak mau speak up, dan lebih mementingkan diri sendiri. Jadi orang-orang ini adalah korban dari keselfishan manusia lain. Makanya dia sekarang memilih hidupnya untuk menjadi selfish. Loh kok bisa gitu? Gini saya kasih tahu. Kalian orang-orang yang suka membela orang-orang tertentu, kelompok tertentu, manusia tertentu, lalu pada suatu saat orang itu berubah menjadi sosok dajjal, disitulah kalian akan kecewa. Nanti kalian pikir, oh ternyata orang yang saya bela, saya puja selama ini ternyata dajjal. Disitulah titik balik kalian menjadi selfish. Salah? Tidak, cuman trauma aja, jadikan pelajaran seperti itu. Ambil contoh dulu ya kan, perempuan artis Indonesia bernama Sandra Dewi ini kan dipuja-puja oleh mayoritas rakyat Indonesia begitu ya, terutama yang perempuan mengagumin sosok wanita seperti dia gitu, seperti princess kayak tanpa dosa begitu ya kan, suaminya lagi dipuja-puja, semua orang tuh berdoa gitu ya kan, memuja, ya ampun Tuhan sisakan laki-laki seperti ini untukku ya, ternyata boom, korupsi triliunan. Muak kan orang-orang kayak, ya nyesel gue selama ini bela dan muja-muja dia gitu. Terus salah satu teman gue adalah pemuja si RK Ridwan Kamil. Dia itu sampai setiap ibadah berdoa, Tuhan semoga suatu saat suamiku seperti sosok Ridwan Kamil. Ternyata keluar berita, boom, Lisa Mariana. Welcome, selamat datang kekecewaan, seperti itu. That's why orang-orang yang selfish ini tumbuh dari rasa kecewa, dari beberapa momen kekecewaan begitu. Tidak bisa disalahkan, pilihan orang beda-beda, jangan memaksakan. Itu baru level orang yang memuja, beda lagi yang membantu ya kan. Ada dia dulu membantu orang-orang begitu ya kan, ternyata dikecewakan sama orang tersebut, seperti itu. Jadi negara kita ini ada 3 level guys, level bawah, level tengah, level atas. Level bawah ini adalah rakyat-rakyat yang biasanya mendapatkan bantuan dari pemerintah, entah itu biaya pendidikan ataupun bansos seperti itu ya, barang-barang yang disubsidi gitu ya, seperti mungkin BBM, beras, sembako dan lainnya seperti itu. Ada lagi rakyat yang di tengah, yang levelnya di tengah ini nih, sudah tidak dapat bantuan apa-apa begitu ya kan, gajinya juga pas-pasan untuk bertahan hidup, dipotong pula pajak begitu. Nah, ada lagi level atas, pejabat dan pemerintahan begitu. Yang kerjanya apa? Yang kerjanya mayoritas ya mengkorupsi sih pajak dari level tengah ini begitu. Jadi ada kelompok yang terjepit, yaitu kelompok si menengah ini gitu, ya kan? Si kelompok bawah ini yang teriak-teriak pajak ini sebenarnya mereka tidak wajib pajak gitu. Justru mereka adalah penerima pajak, ya kan? Yang dihasilkan oleh si kaum menengah ini, ya kan? Lalu dikorupsi sama si dajjal pejabat kelas atas ini, seperti itu ya. Ada yang harusnya teriak ini ya sebenarnya level tengah, cuman karena level tengah ini udah muak begitu ya kan, apapun yang dia bela selama ini ternyata dajjal gitu, jadi udah dia kayak hilang di telan bumi seperti itu, karena mau ngomong pun percuma gitu ya kan. Tingkat kemuakan dia tuh kayak, gue selama ini pajak gue dipotong untuk membantu level bawah ini, yang ternyata membuat si level bawah ini menjadi bermalas-malasan, menimbulkan mental bermalas-malasan untuk, oh gue kan juga hidupnya enak, dibantu sama pemerintah dan negara. Padahal pemerintah dan negara itu bukan ngebantu pakai duit dia, pakai duit pajak si kaum menengah ini ya, yang gajinya sudah UMR gitu ya kan, untuk bertahan hidup doang, boro-boro punya rumah gitu. Rumahnya pun sewa, kontrakan gitu, dikorupsi pula sama si pejabat setan ini begitu. Jadi si kaum menengah ini yang pantas dikasihani ya, untuk ngebantu si kaum bawah ini yang punya mental akhirnya, ngapain gue kerja susah-susah, kan gue dapat bantuan dari pemerintah. Dikorupsi pula duit si pajak ini sama si dajjal tingkat tinggi ini, setan gitu. Jadi kalian tidak perlu mempertanyakan lagi ya kenapa banyak orang selfish dan diam aja, bukan empati, bukan. Mereka inilah yang justru korban kemuakan dari semua tingkah laku manusia yang pernah mereka alami itu. Ngalami langsung, bukan menurut cerita dongeng, bukan. Kalian pernah kan membantu orang yang minta-minta, ternyata rumahnya lebih gedong dari kalian, rumahnya di kampung 3 tingkat begitu. Kalian yang ngasih dia donasi sumbangan, ngontrak begitu, ngontrak di ibu kota yang 5 juta itu ala kadarnya tempat tinggal gitu ya. Dikorupsi pula masih dajjal pejabat ini begitu, terjepit, tidak dapat apa-apa, dapat kemuakan dan kemurkaan doang. Gue sendiri begitu ya kan, masih single gitu, duit gue buat apa gitu kalau nggak untuk ngidupin diri gue sendiri begitu ya kan. Dipinjam sama teman gue yang level bawah ini, Ci pinjam duit Ci buat anak gue begitu, entah makan minum susunya atau segala macam. Pertanyaan gue gitu ya kan, lu ini belum siap punya anak, kenapa punya anak? Alasan dia, lu enak single Ci, tidak punya anak, makanya gue pinjam duit sama lu. Yang nyuruh lo punya anak siapa? Yang nyuruh lo nikah siapa? Anak lu juga tidak minta dilahirkan dari cenah.
Begitu maksud gue. Pahami dulu konsepnya. Kalau lu belum matang secara mental dan finansial tuh nggak usah punya anak. Jangan membebankan anak lu pada orang-orang yang belum punya anak. Orang-orang yang belum punya anak ini justru mereka udah punya mental, gue belum siap punya anak, makanya mereka tidak mau berhutang kayak lu, makanya mereka tidak mau punya anak. Seperti itu. Oh, roda tuh berputar. Dulu waktu dia punya anak rezekinya banyak, pas punya anak mungkin usahanya jatuh ya, karena roda berputar itu lu harus punya dana darurat. Disimpan nih dana darurat untuk nanti-nanti gitu ya. Gua aja yang single nih punya dana darurat, kalau nanti amit-amit gue ketabrak di jalan begitu. Harus punya dana darurat hidup ini, guys. Jangan mengandalkan orang. Setan. Jadi gue udah muak gitu ngebantu orang gitu ya. Karena ngapa? Gue ngebantu level bawah, gue selalu ditipu sama mereka. Gue dimanfaatkan gitu. Gue dimanfaatkan seolah-olah ada Ci ini yang bisa tempat pinjam, ada Ci ini yang bisa tempat mengadu gitu. Udah duit gue dihutangin sama kalian, sebagian pajak gue dikorupsi sama si Dajjal, pejabat pemerintahan. Jadi kayak gue udah muak gitu. I'm done. Mau muntah gue. So buat kalian yang suka ngatain orang nir empati, apa segala macam, terserah gitu. Karena apa? Kami adalah orang-orang yang trauma membantu orang lain, speak up untuk orang lain. Ternyata orang lain ini suatu saat keluar perangai aslinya, ternyata dia Dajjal begitu ya. Kalian pasti semua akan lihat orang selama ini ribut gitu ya kan, antara pembela ini, pembela itu, pembela ini. Padahal yang dibela ini suatu saat bisa jadi Dajjal begitu ya kan. Keluar nih busuknya. Semua orang itu punya kepentingan masing-masing, guys ya kan. Antara si level bawah ini, si rakyat ini, level atas ini, semuanya punya kepentingan masing-masing ya. Semuanya bisa menghalalkan segala cara untuk suami atau untuk istri dan anaknya gitu. Jadi beruntunglah bagi kalian yang masih single, tidak punya keluarga, karena itu membuat kalian sedikit potensinya untuk berkorupsi begitu. Mungkin ya tetap bisa berkorupsi, tapi sedikit potensinya untuk korupsi, karena gue mau ngidupin siapa? Gue sendiri, gak ada yang butuh gue hidupin gitu. Jadi gue korupsi untuk apa? Untuk traveling gitu, mungkin mengkeliling dunia gitu ya. Tapi kebanyakan kan orang yang korupsinya adalah orang-orang yang berkeluarga gitu kan, karena dia untuk menghidupin anaknya. Yang level bawah ini kan untuk menghidupin anaknya yang sudah ya udah nggak sengaja terlahirkan begitu, harus dihidupkan, jadi menghalalkan segala cara. Yang level atas Dajjal ini juga, oh anak gue butuh flexing, sekolah kuliah di luar negeri, jadi gue harus korupsi. Rata-rata kan mengatasnamakan keluarga dan anaknya korupsi ini. Jadi ada untungnya juga ya ternyata jadi orang single gitu. Nah tidak ada beban gitu loh untuk mengeluarkan biaya gitu. Jadi ada yang beberapa ngomong jangan jadikan anak itu beban, tapi banyak orang korupsi juga untuk menghidupin anaknya. Jadi jangan pungkiri itu, maksud gue. Lu nih memungkiri kayak jangan jadikan anak lu beban, tapi lu sendiri menghalalkan segala cara untuk menghidupin anak lu ini. Berarti kan beban begitu ya kan? Entah level atas atau level bawah, maksud gue level bawah pun terkadang gitu ya, udah tahu lu ada di level bawah, status lo ini sadar, maksud gue lu ini kan susah, kok berani mendatangkan nyawa baru ke dunia untuk merasakan kesusahan kayak lu. Dari situ aja lu gak ada tanggung jawab sebagai orang tua ya. Udah tahu bantuan lo dari pemerintah ini suka dikorupsi sama si Dajjal ini begitu ya kan. Sebenarnya kalau lu juga punya mental, oh gue masih susah nih, jadi gue tidak perlu punya anak dulu begitu sebelum gue mantap mapan begitu kan, lu tidak perlu dapat bantuan dari pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak perlu juga nyedot pajak dari si kaum tengah ini begitu ya. Jadi si kaum tengah ini terjepit, guys. Duit pajaknya ini buat ngebantu si level bawah sama untuk dikorupsi level atas Dajjal si pemerintahan pejabat ini. Korupsi dua-duanya ini. Kenapa gue bisa korupsi dua-duanya ini? Rakyat dan pemerintah itu punya potensi untuk korupsi karena banyak juga berita kita dengar rakyat dibantu pemerintah, dana sekolah dikorupsi sama mamanya untuk beli skincare, dibeli bapaknya untuk beli rokok ya. Boro-boro menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Dari situ aja mereka udah korupsi uang negara. Tapi kan mereka korupsinya kecil ya, karena dapat duit bantuannya kecil. Kalau kamu dapat bantuannya miliaran juga pasti kamu korupsinya miliaran. Seperti itu. Kayak si pejabat-pejabat Dajjal ini kan ya. Kenapa bisa korupsi miliaran? Karena mereka kerjanya ya memang miliaran dananya. Makanya korupsinya juga miliaran. Tadi sama-sama. Yang di tengah ini udah menggaji UMR ya kan, dapat rumah tidak layak, ngontrak doang bisanya, cuma buat bertahan dari hari ke hari. Pajaknya dipotong untuk ngebantu level bawah untuk dikorupsi level atas Dajjal. Yang ini Dajjal, yang ini beban negara. Jangan dipungkiri emang level bawah ini beban negara. Kalau ini Dajjal negara. Sama, mau apa. Jadi yang perlu dibenahi di negara kita ini adalah ya kan SDM-nya, kesadaran diri masing-masing untuk tidak menjadi beban dan Dajjal di dunia ini gitu. Cukup capek dan muak di tengah-tengah ini ya kan, yang
sudah bersumbang sih gitu kepada negara gitu, dapat apa-apa enggak gitu kan. Jadi dikatain ono ini gitu. Kalian ini tidak ajal ini. Ya, si beban negara yang belum sadar ini. Maksud gue kalau semua kita bisa bekerja sama begitu ya kan. Yang ini sadar diri gitu, udah susah jangan punya anak dulu. Yang ini sadar diri udah dapat kepercayaan malah korupsi. Maksud gue seandainya negara ini punya peraturan korupsi dihajar dengan hukuman yang jelas. Seandainya hukuman di negara ini bisa mempermalukan seorang pejabat, misalnya diseret dia dari jalan sampai ke DPR begitu kan, pakai mobil pick up begitu, supaya apa ya? Supaya dia dipertontonkan di jalan bahwa jangan dicontoh ini ya kan, dakjal negara ini jangan dicontoh begitu. Jangan cuma di penjara berapa hari terus keluar, nggak ada efek jerahnya, dakjal, neraka tempat dia itu. Dan seandainya juga level bawah ini sadar diri begitu ya. Udah tahu susah, tunda dulu punya anak sampai tidak susah. Jangan bawa anak lu dalam kesusahan hidup ini. Dia tidak request minta dilahirkan dari lu. Ya, ini teman gue sendiri, bukan orang lain ya. Pinjam duit tiap bulan sama gue. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gue tanya. Konsep hidup lu ini kayaknya harus diubah deh, gue bilang gitu ya kan. Gue tekanin, kenapa Ci? Kenapa? Lu tiap bulan minjem duit ke gue, bulan ini minjem, bulan depan bayar, minjem lagi, top up lagi. Maksud gue ini belum punya anak bukan berarti buat menghidupin orang yang udah punya anak. Kenapa lu yang menderita, gue harus yang ikut ngerasain derita lu? Kan lu yang milih beban itu, bukan gue gitu. Alasan lu apa minjem duit ke gue? Ntar gue bantu lu doain supaya rezeki lu lancar. Lu aja ngedoain diri lu sendiri supaya rezeki lu lancar gak terkabul, apalagi ngedoain gue. Tidak perlu. Gue tidak perlu kata-kata dan doa. Gue perlu aksi nyata. Lu tidak beraksi selama ini depan muka gue, ya. Gak ada aksi nyata lu yang bisa meringankan beban gue gitu, malah nambah beban hidup gue cut off selamat tinggal. Gue bahkan tidak mau ketemu orang-orang seperti ini di dunia, apalagi di akhirat. Bye. Kalau kata dia, gue kan ngedoain lu supaya kita bertemu di akhirat. Cuy, gue bahkan tidak minat gitu satu akhirat sama keluarga gue gitu. Kesempatan gue di akhirat itu adalah untuk meminta sesuatu yang belum pernah gue terima dan gue temuin di dunia. Ngapain gue ketemu lagi orang-orang yang pernah gue temuin di dunia? Aduh, musibah. Kenapa? Karena gue ini salah satu korban yang banyak dikecewakan oleh orang-orang sekitar, baik keluarga, teman, pemerintah. So, buat kita semua, please ya, kesadaran diri masing-masing itu butuh. Jangan saling menyalahkan. Ada kaum yang terjepit di tengah ya kan, ngomong nggak bisa, ngomong diragukan, dapat apa-apa enggak. Padahal kenyataan yang ada yang seperti kita lihat sekarang ini ya kan, semua saling salah-salahan, padahal semuanya sama-sama salah gitu, muak ya. Jadi wajar semakin hari semakin banyak kaum introvert ya kan, yang menutup diri ke dalam kerak bumi ya kan, ke dalam palung Mariana, tidak pengen ketemu manusia manapun karena dia sudah dikecewakan oleh manusia manapun ya kan, baik itu keluarga, temannya ya kan, rakyat, pemerintah, negara, muak semuanya. Sadaran diri masing-masing itu perlu. Yang rakyat tidak menyalahkan pemerintah, pemerintah tidak menyalahkan rakyat. Sadar diri ya masing-masing ya kan. Lu sebagai rakyat nih sudah ngasih apa nih buat negara ya kan. Selain lu menjadi beban nih, lu udah ngasih apa buat negara. Lu pemerintah juga sadar lu adalah contoh buat negara, tapi lu tidak patut dicontoh. Lu kayak badut tau gak? Lu kayak badut yang mempertontonkan ya kan. Udah memuntah ngeliat lu para pejabat semua kayak. Jadi kayak orang ngebanding-bandingin. Duh udah deh, gue udah. Oke, sekian dan terima kasih, bye.